Saudara-saudari terkasih, makna hidup kita sangat berkaitan dengan identitas kita. Kalau kita bisa menemukan identitas diri kita, maka kita bisa fokus terhadap identitas itu, sehingga melalui apa yang kita kerjakan sesuai dengan identitas itu, kita kemudian bisa menemukan arti hidup kita. Dan identitas kita sangat berkaitan dengan relasi kita. Identitas itu ditemukan melalui relasi-relasi kita. Contoh konkretnya seperti ini. Seorang guru itu baru menjadi guru kalau punya murid. Menjadi aneh kalau mengatakan bahwa saya adalah guru yang baik. Muridnya berapa? Tidak ada. Guru disebut guru karena ada murid. Guru yang baik karena dia mendidik anak-anak menjadi pinter, menjadi lebih baik. Demikian juga seorang raja. Aku adalah raja, tapi tanpa rakyat. Tidak ada. Identitas kita ditentukan oleh relasi kita. Baru-baru atau beberapa belum lama ada gubernur tandingan yang mengatakan saya adalah gubernur tandingan. Provinsi mana? Tidak ada. Tidak masuk akal. Identitas kita justru ditemukan dari relasi-relasi kita. Maka penting sekali kita melatih diri dalam berelasi. Karena itulah yang menentukan identitas kita. Bahkan Yesus sendiri menemukan identitasnya dengan cara membangun relasi, menemukan relasinya dengan Bapa. Kita ingat ketika Tuhan Yesus menghilang di Yerusalem, dicari-cari dan akhirnya diketemukan di Bait Allah. Dan ketika Bunda Maria menegur, Yesus mengatakan, "Tidak tahukah engkau bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Yesus sedang mencoba mencari relasinya dengan Bapaknya. Dan Bunda Maria mengerti, memang Bapaknya bukan Yosef. Maka ketika Yesus mencoba menemukan identitasnya dengan mencari relasi dengan Bapaknya, Bunda Maria mengerti. Dan nanti Yesus menemukan identitasnya sebagai penyelamat, tetapi sebagai penyelamat yang taat kepada perintah Bapaknya. Itu identitasnya. Dan nanti identitas itu teruji atau diuji luar biasa ketika dia di atas kayu salib, dan kemudian ada penjahat yang disalib di sebelahnya mengatakan, "Katanya engkau penyelamat. Kalau engkau benar-benar penyelamat, turunlah dari salib, selamatkanlah dirimu dan kami." Dan Tuhan Yesus sungguh-sungguh tergoda. Bagaimana penyelamat tidak bisa menyelamatkan? Tetapi penyelamat yang menjadi identitasnya adalah penyelamat yang taat melaksanakan kehendak Bapa. Maka itu dia pegang. Dan karena itu dia tidak menentukan identitas sebagai penyelamat sesuai dengan keinginannya sendiri, tetapi berdasarkan relasinya dengan Bapaknya. Dia selamat dan menyelamatkan kita semua. Kita semua juga adalah mempunyai identitas yang sama, yaitu murid Yesus. Itulah identitas kita. Maka kita harus fokus di situ. Fokusnya adalah harus menjadi murid. Jangan menjadi yang sok tahu, mengerti segala-galanya, berkuasa ini itu. Tidak. Murid itu yang paling penting belajar. Belajar, belajar. Belajarnya dari siapa? Dari Yesus sang guru. Karena kita murid Kristus, fokus di situ. Kalau kita bisa mempunyai hati seorang murid, terus belajar dari firman-Nya, terus belajar dari teladan hidup Yesus, maka kita sungguh-sungguh menemukan arti hidup kita. Karena identitas kita adalah sebagai murid Yesus. Tetapi itu berarti harus membangun relasi, kemampuan atau keterampilan berelasi. Karena untuk berelasi itu membutuhkan keterampilan, membutuhkan kerendahan hati,
membutuhkan kesediaan untuk memperhatikan, kesediaan juga untuk terlukai, kesediaan kemudian untuk mengampuni, sehingga relasi itu terbangun. Jangan berusaha membangun identitas dengan mengatakan be yourself, jadi diri sendiri, dalam arti pokoknya saya melakukan apa yang saya mau. Hati-hati, identitas ditemukan melalui relasi, bukan melalui membangun diri sendiri, egoistik. Tidak. Justru dengan relasi-relasi yang ada, kita menemukan identitas kita. Maka, membangun kemampuan, skill, keterampilan untuk berelasi penting sekali. Karena itu kemudian menentukan identitas kita yang sebenarnya. Dan kalau kita sudah menemukan identitas kita, kita bisa fokus dan kemudian dari situ menemukan arti hidup kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita semua adalah murid Kristus, itu identitas kita. Tetapi kemudian menjadi murid Kristus itu dipanggil juga melalui hidup kita yang konkret sehari-hari. Dan melalui relasi-relasi kita, kemampuan kita berelasi, kita menemukan arti hidup dan identitas yang lebih jelas yang berkenan kepada Tuhan. Hati-hati dengan kemampuan berelasi. Kalau kita bisa membangun kemampuan kita untuk berelasi, kita menemukan arti hidup kita. Maka mari kita investasi dalam hal melatih diri untuk lebih mampu berelasi, memahami perasaan orang lain, mengampuni, mengerti, mencintai, tidak menghakimi, belajar sebagai murid terus-menerus, karena itu identitas kita. Jangan justru mengatakan bahwa identitas itu yang paling penting, be yourself, jadi diri sendiri. Apa kata orang, tidak masalah. Tetapi kalau itu kemudian dipakai sebagai usaha membangun identitas diri, justru keliru. Karena identitas justru muncul, ditemukan dengan cara membangun relasi. Dengan siapakah saya berelasi? Menjadi bagian hidup siapakah saya ini? Itulah identitas kita. Dan identitas kita bersama adalah murid Kristus. Mudah-mudahan kita terus-menerus melatih diri untuk fokus menjadi murid. Yang berarti belajar terus. Dan belajarnya dari mana? Dari Tuhan Yesus, dari firman-Nya, dari teladannya. Dari situlah kita menemukan identitas kita, makna hidup kita, dan kemudian tujuan hidup kita. Kita menjadi lebih percaya diri karena Tuhan menjadi guru kita dan kita terus-menerus belajar, memampukan diri menjadi murid yang baik, yang berkenan di hati Sang Guru. Tuhan memberkati.